terjadi saat ini, dan lega akhirnya bisa membuktikan bahwa terlapor CSB saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi Tiga bawain dulu ya. Ada. Untuk kehadirannya. Jadi sore hari ini memang kita mau merilis berkaitan dengan kasus yang dihadapi oleh klien kami, Bu Jessica Iskandar dan Pak Vincent. Sebagaimana dari proses laporan polisi yang ada di Polda Metro Jaya, termasuk gugatan yang masih menunggu putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui ekor pada tanggal 15. Nah, tetapi sebelum putusan perdata tersebut, pada tanggal 7 Maret kami sudah menerima SP2AP berkaitan dengan laporan polisi di Polda Metro Jaya terhadap terlapor CSB. Terlapor CSB telah ditetapkan sebagai seorang tersangka oleh Polda Metro Jaya. Ya. Jadi artinya terkait progres laporan tersebut, sebagaimana kami terus berkoordinasi dengan tim penyidik, kami menyerahkan alat bukti, kami menyerahkan menghadirkan saksi-saksi yang untuk diperiksa. Nah, di sini sudah diperoleh 2 alat bukti yang cukup yang bersandar pada 184 KUHP di situ, sebagaimana itu adalah kewenangan daripada penyidik juga. Penyidik meyakini melalui gelar perkara telah ditetapkan tersangka seorang terlapor CSB tersebut. Jadi demikian perkembangannya, nanti selanjutnya akan melengkapi administrasi masalah penetapan tersangka tersebut. Oleh karena kami mendapatkan informasi juga bahwa CSB sampai saat ini pun belum menghadap kepada penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. 2 alat buktinya apa, Bang? Itu nanti yang akan mungkin bisa ditanyakan ke Polda Metro ya. Karena kan di sini kembali lagi hak daripada kita dalam menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. SP2HP itulah yang kita terima. Di mana SP2HP inilah di sini estapnya ya. Surat ketetapan menetapkan tersangka seorang CSB tersebut. Kak Jedar, akhirnya setelah menunggu lama, akhirnya CS menjadi tersangka, mungkin gimana sih Kak? rasa leganya yang pasti bersyukur dengan proses yang panjang ini, bisa sampai di titik ini itu luar biasa banget. Terima kasih buat suami, buat tim pengacara juga, Bang Roland Potu, dan juga yang pasti aku mau terima kasih buat di Treskrimum Polda Metro Jaya yang sudah membantu luar biasa atas penanganan kasus yang terjadi saat ini, dan lega akhirnya bisa membuktikan bahwa terlapor CSB saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ya, ini adalah buah perjuangan kita semua menggapai keadilan, menegakkan hukum di Indonesia. Semoga kejadian kayak gini juga nggak terulang lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu contoh buat orang yang mau berbuat jahat, jangan macem-macem, karena hukum di Indonesia itu akan tetap bisa ditegakkan seadil-adilnya. Nanti CSB akan dituntut secara maksa berarti. Seharusnya terhadap seorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dapat dilakukan surat perintah penangkapan dan penahanan, tetapi itu adalah kewenangan dari penyidik. Oleh karena kan tetap dari penyidik nanti akan memeriksa lebih lanjut ya, di mana keberadaan si terlapor dan sebagainya. Tetapi dari status saksi yang sudah dinaikkan seorang tersangka, jelas itu kan begitu, dapat dilakukan surat perintah penangkapan ataupun penahanan, dan itu yang akan kami mintakan juga terus ke dari pihak Pak Metro Jaya. Dari pihak Pak Jedar tuntutannya apa aja sih, Bang? Kalau dari kita ya kembali lagi sesuai dengan bukti-bukti yang kita laporkan kemarin, ada sebagian berupa mobil, sebagian berupa uang kan begitu kan. Itu yang artinya kemarin kan kami lapor katanya dari pihak lawan mengatakan bahwa ini kerugian PT lah, ini segala macam kan begitu kan. Nah di sini kan kami tetap dari awal kami preskon pun kita ngomong bahwa kita akan bertanggung jawab terhadap laporan polisi ini. Cuman penanganan terhadap dugaan pasal 378 dan atau 372 KUHP berkaitan penipuan penggelapan, penanganan penyidikannya ini pasti berbeda dengan kayak contoh penganiayaan dan sebagainya. Harus memeriksa alat bukti. Di sini kan penyidik sudah profesional kan begitu. Sampai akhirnya di dalam gelar perkara yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dapat menetapkan terlapor CSB tersebut sebagai seorang tersangka. Ini kan bukan asal-asal kalau Ditreskrimum Polda Metro Jaya kan begitu. Pasti kan melalui prosedur hukum kan begitu. Tapi kan di pengadilan yang di court itu bahwasanya CSB sendiri meminta dana, meminta uang sejumlah 50 itu
Gimana Ya, tanggapannya? itu nanti putusan yang akan melalui ekor tanggal 15 itu pasti nanti putusannya akan berbunyi apa, kita pasti akan preskonkan juga. Sebagaimana saya melihat juga tanggapan dari kuasa hukum dari CSB ya, mengatakan dia optimis lah, yakin, sah-sah saja menurut saya. Tetapi kalau dari kami tidak mau mendahului putusan hakim, biarlah prosedur hukum itu nanti yang berbicara. Seperti ini dari awal kami dibilang katanya laporan salah, pelapor ini itu. Tetapi di sini ya kembali lagi lah, bukti yang akan berbicara, prosedur yang akan berbicara. Begitupun dengan putusan nanti. We will see, kita sama-sama lihat nanti. Putusannya akan Makanya kan berbicara. kata lawan juga kan bakal jaminannya dua rumah ini. Silakan. Ya, itu bebas. Orang mau mengajukan tuntutan berapapun, mereka mau mengajukan sita jaminan konservatori besla, itu adalah hal yang wajar, hal yang lumrah. Tetapi apakah dalil tersebut dapat dibuktikan? Kan kembali lagi, majelis hakim tentu akan bersandar pada alat-alat bukti yang sudah diatur oleh hukum formil. Demikian juga dengan laporan kami. Kalau Kak Vincent dan Kak Citra mungkin menanggapinya seperti apa? Dan terkait yang sedang ikut itu katanya namanya akan disita di jaksa yang di Bali katanya. Ya tangkapannya mau dibilang shock ya shock, maksudnya dengan bukti apa kayak gitu loh. Apalagi kan kita kan di sini kan nggak mau keluar-keluar yang tidak benar. Di sini kan kita juga ikutin prosedur, kita juga kalau ditanyakan bukti kita memberikan bukti, dan nanti kalau masalah keputusannya kita lihat nanti aja. Seoptimis apa sih Kak Jedar akhirnya uangnya bakal kembali? Ya dengan proses yang segini panjang, ya mudah-mudahan bisa memulihkan kerugian yang aku alami. Dan itu yang pertama ya. Yang kedua ya semoga bisa cepat selesai juga, karena aku juga nggak mau ini berlarut-larut, karena aku punya anak, repot, juga lagi rencana mau punya anak lagi. Jadi nggak mau hal ini berlarut-larut, mengganggu keluarga, mengganggu Daily life lah. daily life anak-anak juga, soalnya kan kasihan mereka. Berarti selain ingin menjebloskan CBS ke penjara, ingin apa kerugian yang dialami juga dapat ditanggung sama si CBS ini ya? Dipertanggungjawabkan. Iya. Ya. Sebelum adanya kasus ini, Kak Jedar sama Bang Vincent mungkin sedekat apa sih sama si CSB tersangka ini? Temen deket kok. Saya kan dikenalin nama istri saya di Bali, terus ya nongkrong bareng, dan juga banyak mutual friends-nya. Kita juga sering ketemu, Natalan aja bareng, senyum satu meja, bisa makan bareng kayak gitu. Jadi benar-benar nggak tersangka bahwa ini bisa terjadi gitu loh. Buat ya namanya juga musibah, mau gimana lagi ya kan, kita jalanin aja. Dia sejauh ini pihak ECS sudah membuka komunikasi nggak sih buat kepada kalian, atau mungkin kalian juga berusaha untuk menghubungi mereka gitu? Kalau untuk hubungin mereka nggak sama sekali. Dia sih beberapa kali ada menghubungi kami, tapi ya udah, maksudnya hubungin saya sama istri saya buat apa kalau bukan untuk kasus ini dan untuk perdamaian yang maksudnya yang bisa didamaikan, yang boleh dibilang damai. Saya sampai saat ini saya masih terbuka loh. Kalau dia mau damai dan dia bisa maksudnya ikutin syaratnya untuk sama-sama biar sama-sama enak, itu saya terbuka masih. Tapi dari pihak sebelah kan nggak ada Komunikasi sama sekali? nggak ada. Sampai sekarang pun udah di tersangka belum ada komunikasi juga ke sini. Nggak ada. Bagi yang kita tahu kan bahwasanya CSB ini kan tinggalnya di luar negeri. Saat ini gimana nih Kewenangan penyidik kami tidak mau mendahului, tetapi artinya dari progres yang dari awal dia sebagai saksi ditingkatkan statusnya menjadi tersangka, ini kan melalui prosedur hukum, kan begitu. Nanti bagaimana kelanjutannya, kami tetap berkoordinasi dengan penyidik, apa yang akan dilakukan. Ini kan masuk dalam hal-hal yang sifatnya memang menjadi kewenangan penyidik yang tentu tertutup, kan nggak mungkin cara pengejaran, cara apa itu dimuat, kan begitu. Kalau ada opsi damai dari pihak CSB gimana Pak? Bagaimana? Opsi damai Pak? Ya, tadi disampaikan oleh klien saya kan terbuka kan begitu, tetapi damai ini jangan hanya di atas kertas, kan harus jelas. Ya. Damai ini harus ada bentuk yang nyata. Kerugian klien saya tetap apa yang dia sampaikan, kerugian tersebut yaitu kerugian yang nyata, bukan kerugian yang main-main, kan begitu. Artinya bisa dibuktikan semua melalui laporan polisi, ada peningkatan status. Nanti ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sama-sama kita tunggu tanggal 15. Katanya kan mengajukan 50 emosita 2 rumah apa? Silakan kan begitu. Kita lihat nanti hasil keputusan pengadilan bagaimana. tapi kalau berpotensi kalah mas yang di pengadilan di court itu mungkin kenapa? Berpotensi kalah. Nah, ini bukan pertandingan seperti pertandingan bola ya kalau dalam proses kita beracara hukum ini ya.
Artinya kan kembali lagi bahwa kita secara profesional, bagaimana advokat pun seharusnya statusnya adalah penegak hukum sesuai UU 18 2003 kan begitu. Sebagaimana kita ini berdiri bukan atas nama klien kita saja. Sebagaimana kalau kita paham aturan, kita tahu kasus posisinya bagaimana, ayo tegakkan hukum ini sesuai. Kan begitu. Oke, Kak Jedar sama Bang Vincent mungkin bisa cerita sedikit nggak sih awalnya ketika ternyata CSB ini sih tersangka, itu awalnya seperti apa sih Bang sama Kak Jedar? Nggak ada, ditelepon Ya. oleh Kuasa hukum. kuasa hukum saya, Pak Roland. Dari situ dia menyatakan bahwa suratnya sudah keluar. Ya. Jadi kita diinfokan oleh dia. Kalau masalah kita sendiri yang telepon gebiar-gebiar enggak, kita tetap respect dan ikutin prosedurnya. Kita nggak mau melanggar. Kita diberikan oleh kuasa hukum kita sendiri bahwa dia ditetapkan tersangka. Sempat kaget banget nggak sih pas dengar kayak oh ternyata dia nih masih teman kita juga, atau Kaget lah di awal-awal. 10 bulan yang lalu kaget kok bisa terjadi ya. Awal-awal baik-baik aja, fine-fine aja, tiba-tiba ya begini. Ya pasti shock lah. Pihak lawan sebelumnya menyebut jika itu masuk ke ranah perdata, Bang. Ya. Itu bagaimana, Bang? Dari segi hukum sendiri. Itulah yang tadi saya bilang, kan begitu. Boleh saja dia menganggap apapun, boleh saja dia menganggap laporan kita salah, tapi inilah prosesnya, prosedurnya. Kalaupun memang penyidik dalam artian hal ini tidak menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan seorang terlapor tersebut sebagai tersangka, kan nggak mungkin hasilnya demikian. Pasalnya apa sih, Bang? Itu bisa dijelaskan. Iya, sebagaimana laporan kita kan 378 dan 372 KUHP, tapi kemarin kan digelarkan masuk di 372 KUHP-nya masalah penggelapan. Kan bisa. Tidak masuk berarti. Ya itu kan nanti kembali lagi masalah penyidik yang akan menggali. Yang penting adalah status terhadap laporan kita tersebut ada peningkatan dari saksi menjadi tersangka. Aja di sisi lain maksudnya kan untuk mengharapkan semua kerugian itu kembali itu kan membutuhkan waktu lagi nih cukup lama gitu. Sementara usahanya Kajes untuk mengembalikan lagi pundi-pundi tabungannya lagi yang sempat hilang karena kasus ini apa sih maksudnya yang dilakukan? Udah maksudnya kan kejadian kita juga mulai berkurang nih. Nah yang dilakukan apa sih sekarang? Untuk apa? Untuk maksudnya menambah lagi pundi-pundi tabungan yang kemarin hilang karena kasus ini nih. Ya tetap berusaha aja, sebagai manusia kan kita berusaha, jangan berhenti berusaha. Kemarin emang sempat down banget, sampai sempat sakit, mental jatuh, nggak percaya diri, jadi ganggu banget deh physically dan mentally. Tapi seiring berjalannya waktu, ini juga kan udah 10 bulan berjalan, jadi ya udah banyak pembelajaran, ambil hikmahnya, belajar ikhlas, sabar. Jadi ya udah jadi lebih baik lagi, ya kembali berusaha lagi. Apalagi kan masih muda kita, jadi kan kita masih bisa berjuang, peluang itu ada. Jadi ya why not? Maksudnya untuk mengembalikan lagi tabungan-tabungan, kalian menjalankan apa sih, bisnis apa atau misalnya kerja apa gitu, apa lagi sih? Pasti ada effort, pasti ada rencana dan planningnya. Cuman buat saat ini belum bisa dijawab. Buat sekarang sih fine-fine aja, tapi kedepannya pasti ada beberapa proyek yang lagi kita planning. Berarti untuk bertahan hidup masih mengandalkan tabungan-tabungan Kak? Maksudnya setelah apa yang enggak kan, suami juga, istri tetap kerja. Jadi kan masih fine-fine aja, anak masih sekolah, masih bisa makan enak, masih bisa main bola, aktivitas apa segala, semua fine-fine aja. Cuma di awal-awal memang ya namanya orang shock, tiba-tiba duit segitu tiba-tiba entah kemana, kan pasti kan shock. Nah di situ kita harus ambil jeda. Oke, tunggu dulu, ini yang terjadi. Sekarang kita harus money management di dalam keluarga, maksudnya di dalam rumah tangga. Nah dari situ udah dapat solusi, ya udah jalanin aja kayak gitu. Jadi nggak, ya aman, fine aja sebenarnya. Apa masih kerja sama orang setelah kejadian ini? iya, jadi lebih hati-hati. Pasti kan kena dampak traumanya juga luar biasa gitu. Jadi kedepannya ya pastinya lebih hati-hati. Semua kontrak akan dicek sama Pak Roland langsung. Biar make sure gak terjadi hal-hal kayak gini lagi gitu. Harus lebih hati-hati lah. Ini kan ada kerugian imaterial itu, apakah juga akan masuk ke depannya, akan masuk dalam tuntutan ganti rugi sebagaimana tadi diberikan oleh KJS, bisa kembali itu?
kerugian imaterialnya apa juga akan masuk dalam tuntutan? Iya, itulah substansi yang lagi kita tunggu putusan, Pak, kan begitu. Dan kita di sini nggak mau mendahului, kalau saya sifatnya begitu. Artinya ketika kita pegang satu hal yang pasti baru kita beberkan. Kita nggak mau terlalu buang-buang optimis dengan bahasa-bahasa, ya itulah kembali lagi itu hak orang. Tapi di sini kan kita buktikan aja. Mungkin ada disampaikan buat CSB yang udah jadi tersangka. yang udah jadi tersangka. Mungkin kalau dia lihat berita ini udah cukup, statementnya itu kan udah jelas itu bahwa dia sudah ditetapkan tersangka. Ya. Dan kalau dia emang masih mau damai, dia masih ada nomor saya, dia bisa hubungin saya, masih open untuk berdamai. Jadi ya balik lagi ke orangnya sendiri. Tenggat waktu. Ya, jadi mungkin saya tambahkan sedikit aja. Sebenarnya kalaupun memang bentuk perdamaian itu nyata, bisa diadakan restoratif justice. Sebagaimana itu memang Polri memiliki peraturan tersebut. Ya. Kan begitu, restoratif justice itu menumpukan kepada pengembalian dalam keadaan semula korban yang dirugikan. Artinya, sebagaimana tadi yang saya bilang, terbuka, tapi terbuka bukan hanya penawaran kertas kan begitu. Ayo, bagaimana nih? Sekalipun tersangka pun bisa dilakukan restoratif justice. Restoratif justice itu artinya perdamaian sebelum ini dilimpahkan kepada pengadilan, kan begitu. Tetapi kan kembali lagi, bagaimana penawaran dari pihak mereka dalam bentuk nyata atau cuma tawaran melalui kertas saja. Kalau melalui kertas ya kita sama-sama tahu kan begitu. Apa arti sebuah kertas kan begitu kan. Berarti bisa dibilang lebih memilih restoratif justice dibandingkan dengan menetapkan Kondisio sing qua non itu. Maksudnya bergantung pada penawaran. Nggak, artinya restoratif justice tapi dia juga kembali bisa diganti. Iya dong. Ya, Gimana sih? Gimana? Pengembalian kerugian nih. Iya, maksudnya kan ya happy kita happy. Disitulah kita damai, tapi harus jelas. Apalagi ingat ya, ini bukan saksi lagi ya, sudah tersangka ini di sini. Itu yang perlu di underline. Yang menersangkakan bukan kita, tapi penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya selaku penegak hukum institusi kepolisian di Indonesia. Kan begitu. Vincent tadi kan bisa damai gitu kan ada, tapi ngasih tenggat waktu gak untuk minta maaf gitu atau untuk Kalau masalah waktu sih udah habis ya kesabarannya, ini udah ditetapkan tersangka nih. Iya. Jadi kalau masalah waktu ya mungkin dia bisa tahu sendiri lah. Tapi kalau dia umpamanya tiba-tiba besok telepon mau damai apa segala dan sesuai dengan apa yang kita minta dan dia memberikan itu, ya kenapa enggak? Balik lagi ke orangnya sendiri, CSB-nya sendiri. jadi pintu perdamaian dan maaf itu dibuka kapanpun ya berarti. Gimana? Pintu perdamaian dan Justru maaf dari itu dibuka. awal udah mau damai-damai tapi yang nggak sesuai ya saya tetap lanjut. Gitu. Kalau nanti pada akhirnya si tersangka ini di penjara misalkan ya, kira-kira Mbak Jedar sama Bang Vincent masih mau menjalin silaturahmi gak nih sama keluarga atau circle-nya dia atau gimana gitu? Nah, bawa nasi bungkus ya. Silaturahmi. Berarti mengikhlaskan ya, kalau dia di penjara mengikhlaskan uangnya, seperti apa sih Bang? Oh, enggak dong. Kalau status tersangkanya. Iya, jadi begini, kalau masalah pidana sama perdata itu hal berbeda sebenarnya teman-teman. Artinya ketika dia di penjara pun tidak berarti menghapuskan utang-utangnya dia, tetapi justru memperjelas kan begitu kan, bagaimana seseorang tersebut kalaupun kan begitu diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, ya dia menjalani hukumannya juga tetap harus mengembalikan. Jadi pidana perdata itu proses yang berbeda. Bukan artinya kalau sudah di penjara dia nggak bisa ininya hapus, itu sebuah falasi, itu sebuah kesesatan seperti itu. Hukum tidak mengatur demikian. Oke. Thank you.